Halo Cuan Troopers, kembali lagi bareng saya Daniel Luguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan tentunya kalau kita lihat market hari ini, harusnya para Cuan Troopers semuanya portonya ada di zona hijau semua gitu ya. Kenapa? Karena emang kita lihat indeks harga saham gabungan kita hari ini sama sekali nggak berada di zona merah ya, sekalipun selama pergerakan gitu ya, selama pergerakan dari sesi satu dan sesi 2 tadi, bahkan sampai ditutup di level 6.900-an. Nah, ini menarik banget untuk kita perhatikan dan juga untuk kita tanya-tanyain bareng narasumber kita pada malam hari ini, karena narasumber malam hari ini spesial ya. Nggak pernah IG live, akhirnya pertama kali IG live bareng Sukor Sekuritas. Nanti kita akan tanya langsung ke Helen ya. Mungkin para Cuan Troopers udah sering ngelihat gitu ya postingan-postingan dan juga story-story dari Helen seperti apa. Dan juga mungkin banyak yang ngikutin gaya trading satset cuannya Helen gitu ya. Nah ini bisa beneran dapet cuan gitu ya, gara-gara ngikutin cara atau gaya trading satset cuan ala Helen. Nah, kalau ada yang pengen bertanya, nanti Cuan Troopers jangan lupa ya, tanyanya melalui kolom question and answer. Drop aja pertanyaan di sana. Dan yang paling penting adalah jangan lupa trading cuannya itu bareng Sukor Sekuritas dengan aplikasi Spot yang kalian bisa pergunakan gampang banget, daftarnya lewat eform.sukorsekuritas.com. Nah, ini dari Arifi33. Asik nih narasumbernya. Iya dong ya, asik ya. Ini narasumbernya pertama kali live bareng kita nih. Langsung aja ya kita undang. Ada Helen nih yang udah saya invite. Nanti Helen langsung di approve aja. Oke, udah apa belum nih? Harusnya udah nih ya. Oke, Cuan Troopers jangan lupa ya, pertanyaannya nanti di drop aja di kolom question and answer. Dan yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke saya, tag ke Sukor Sekuritas, dan juga tag ke Helen, itu berhak mendapatkan paket Sukor Perfume ya di bulan Februari ini jelang Valentine, ada Sukor Perfume. Jadi jangan lupa ya, kalian semua harus screenshot dan juga tag ke kita ya. Jadi postingnya via story aja oke. Atau mungkin mau via Instagram feed juga bisa. Oke, ini sepertinya ada kendala teknis. Saya coba invite Helen sekali lagi. Oke. Udah saya invite, nanti dari Helen sisa approve aja. Oh, oke. Helen unable to join. Saya coba invite sekali lagi. Oke, saya invite lagi. Silakan di approve. Wah, udah ada yang drop pertanyaan ya. Oke, hai, malam Halo, Helen. Halo. kelihatan nggak ya? Halo. Bentar, bentar, wait. Iya, 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 iya. Oke. Wah, kelihatan tuh chartnya. Ah, halo, teman-teman. Sorry ya, tadi ada kendala. Iya, Lupa iya, saya. iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Gimana nih, Helen, apa kabar? Tradingannya Apa pasti udah kabar? cuan nih. Oh, sorry ya. Ini ada yang komen, matiin komennya katanya. Oh, oke, oke, oke. Nanti ya, kalau nanti Helen bakal nunjukin kok, bakal tunjukin chart gitu ya, mungkin ya nanti bakal ditunjukin gimana cara gambar atau proyeksinya seperti apa, baru saya matiin gitu. Tapi Ya. teman-teman jangan lupa ya untuk drop pertanyaannya via kolom question and answer ya di bagian bawah di sana untuk nanya terkait dengan pergerakan saham atau IHSG. Wah, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan komentar dari para Cuan Troopers ya yang Ya. mungkin bertanya-tanya dan juga penasaran selama ini Helen itu gimana sih kalau proyeksi IHSG, atau mungkin bertanya-tanya Helen itu gimana sih kalau ngomongin tentang pergerakan saham. Nah, ini dia orangnya. Akhirnya Halo. bisa langsung. Akhirnya. Banyak tuh. Banyak tuh Cuan Troopers tuh yang ngomong tuh, panutan nih katanya nih. Wah, Cicik thank you. nggak pelit stock pick katanya. Iya bener banget ya. Cukup follow Instagramnya Helen aja bisa ngeliat nih ya. Stock picknya yang mana aja. Ya, moga-moga bisa cuan ya.
Amin, amin. Dan tentunya mewakili Sukor, saya juga pengen welcome Helen. Welcome to Instagram Live Detox di Sukor Thank you. Sekuritas. Which is ini pertama kali ya Helen ya, Instagram Ya, Live ya, perdana. perdana ya. Yeah, Setelah akhirnya kita sekian lama berhasil iya, dibujuk. berhasil bujuk Helen supaya keluar ke market buat ngomongin nih proyeksi saham dan indeks harga saham gabungan. Nah, eh, saya Mm-mm. langsung aja nih tanya-tanya karena pasti para cuan troopers juga Boleh. udah penasaran gitu ya. Ceritanya Helen itu gimana terkait pasar modal. Mm-mm. Jadi mendingan kita kenalan dulu nih bareng Helen nih. Boleh nggak nih diceritain Helen pertama kali Boleh kenal dong. sama pasar modal, Mm. sama IHSG itu kapan sih? Gimana sih ceritanya? Boleh nggak nih langsung di-share? Silakan. Boleh dong. Ntar ya. Jadi gini, ntar ya aku tutup chat dulu supaya nggak distract. Jadi Silakan. gini, sebenarnya teman-teman, ya terima kasih malam ini yang udah pada join ya. Halo, sama Daniel, sama tim Sukor yang udah kasih kesempatan buat kita sharing ya. Gini, jadi ceritanya saya baru aja sih join di dunia pasar modal itu sesuatu yang bukan sesuatu yang terlalu lama ya. Jadi kayak sekitar mulai trading itu di tahun 2021. Jadi baru sekitar 2 tahun ya kira-kira ya. 2 tahun, jadi mulainya di sekitar bulan September 2021. Ya pada saat zaman pandemi itu, karena memang awalnya saya memang ada bisnis sendiri gitu kan. Dan situasi kan waktu itu COVID, jadi banyak WFH, jadi nggak ada kegiatan terlalu banyak di luar. Jadi karena banyak di rumah, karena memang saya orangnya kan nggak bisa diem, jadi saya juga kepengen dong belajar sesuatu yang baru ya, gitu. Jadi saya tertarik di dunia saham. Waktu itu saya sih nggak ngerti apa-apa mengenai saham, karena background saya bukan di dunia finance ya sebelumnya. Jadi memang pekerjaan saya di luar bidang itu gitu. Jadi saya bergerak di bidang kontraktor dan interior gitu, Mhm. sipil dan arsitektur. Jadi it's totally different thing gitu kan. Jadi saya harus belajar dari nol dong gitu. Nah, waktu itu saya punya teman. Nah, teman saya ini kan bergerak, ya bukan bergerak sih, maksudnya dia juga trading ya di dunia saham gitu. Dan saya pengen belajar dong gitu. Boleh nggak nih saya titip beli saham gitu? Karena saya nggak tahu itu mulainya dari mana, harus belajar kayak apa, benar-benar totally blank gitu kan. Mhm. Semua istilah saham saya nggak paham. Jadi, waktu itu saya memberanikan diri nih, nanyain teman saya, boleh nggak saya titip beli satu saham saja gitu. Nah, kebetulan teman saya ini kan memang teman baik ya, jadi dia boleh-boleh aja dong gitu, titip mau saham apa gitu kan. Dikasih kayak mungkin beberapa pilihan. Waktu itu saya pilihan pertama saya jatuh di saham BRIS gitu. Itu adalah saham pertama saya. Iya. Dan ini saham saya nggak beli di akun saya sendiri, teman-teman. Jadi saya titip di akun teman saya. Even akun saya nggak punya gitu. Lalu saya belikan saham BRIS. Setelah berjalan beberapa minggu ya, mungkin nggak sampai sebulan, itu saham nilainya profitnya udah 100%. Nah, itu menurut saya kok uang gampang banget ya cari duit di dunia pasar modal gitu kan. Nah, di mana sih dapat return 100% lo nggak pakai kerja keras, nggak pakai keringat ya kan? Gitu, taruh duit udah jadi duit lagi gitu kan, gitu. Jadi buat saya tuh menarik dong gitu kan. Siapa sih nggak pengen dapat return kayak gitu kan? Nah, lalu karena return yang diberikan waktu itu menarik ya, jadi saya interested untuk nambah dong gitu. Tapi yang udah 100% lebih ini saya udah TP gitu, jadi udah dikasih ke saya lagi uangnya. Jadi saya belikan lagi saham lain, tapi waktu itu teman saya bilang kayaknya mending saya bikin akun sendiri gitu kan. Ya udah saya bikin akun sendiri, diajarin cara bikin akun, tapi saya tetap belum paham ya cara beli gimana, itu gimana nggak tahu sama sekali. Jadi teman saya benar-benar bantu saya gitu, nge-guide caranya kamu beli gini gini gitu kan. Terus sahamnya stock picknya apa? Itu saya juga nggak tahu gitu, apa yang harus dipilih, beli di mana nggak tahu. Saya tuh cuma ngikut aja, pokoknya teman saya bilang A, saya beli. Teman saya bilang B, saya beli gitu. Apa aja yang dia ngomong saya beli gitu, saya ikut gitu. Karena saya percaya banget sama dia ya gitu kan. Saya ikut rekom-rekom dia gitu. Beli di mana, jual di mana, terserah dia. Pokoknya saya nggak pernah
khawatir. Dan porto saya kebetulan waktu itu memang musim rally kali ya, IHSG. Jadi beli apa aja tuh jadi duit gitu, nggak usah pusing gitu. Jadi saya lempar duit berapapun itu beranaknya tuh gampang banget gitu. Jadi portofolio itu nggak pernah namanya merah tuh nggak pernah. Even namanya floating loss itu nggak tahu saya itu istilah-istilah kayak gitu tuh awam buat saya gitu. Ada yang nanya sih Porto Porto lu merah berapa persen gitu kan? Merah kayak gimana? Merah itu maksudnya gitu kan? Soalnya warnanya hijau semua gitu buat saya nggak ada merahnya. Jadi saya kasih tunjuk ini Porto aja nggak tahu yang dimaksud merah kayak apa. Jadi selama 3 bulan tuh heaven banget ya. Jadi eh, saya sangat 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 passionate gitu. Wah, enak banget ini dunia pasar modal ya. Jadi duit berapa aja saya taruh itu beranak dengan sangat gampang gitu di bulan-bulan 3 bulan itulah. September deh ya, atau September, November, Desember. Habis itu mulai masuk Januari itu mulai agak-agak ada yang mulai merah ya, karena masuk di akhir Januari itu kayaknya mulai agak drop-drop gitu kan, mulai ada goncangan-goncangan gitu. Nah, itu membuat saya agak sedikit bingung gitu. What to do gitu kalau udah merah gini terus gimana? Oh, saya pikir oh ya pasti balik hijau lah, tenang-tenang aja gitu kan. Lalu tanpa disadari itu marketnya mulai agak tergoncang lumayan ya. Jadi saham-saham yang saya pegang itu ada beberapa, bukan cuma satu. Nah, mulai ada merah-merah nih gitu. Antara lain saham Pegas itu saya pegang waktu itu kan. Lalu pada satu titik itu karena waktu itu saya nggak paham kan mengenai analisis apa semua saya nggak tahu. Jadi dia bilang kalau lewat breakdown dari mungkin kalau waktu itu kalau nggak salah 1.300 ya itu buang semua aja. Waktu closing tutup 1.300 buang semua. Dan saya punya itu cukup banyak buat saya kan nilai banyak sedikit kan tiap orang beda-beda. Buat saya itu cukup banyak dan saya tuh lumayan shock gitu dibuang gitu. Jadi kayak buang duit tuh kayak gak ada artinya gitu duit dibuang ke laut gitu. Cut loss Aduh kan sayang waktu itu banget. maksudnya kan ya. Iya. Iya, iya. Nah, terus habis itu ya udah Hmm. itu cut loss pertama saya, teman-teman. Jadi itu sangat membuat Hmm. saya lumayan terpukul gitu loh. Aduh, Hmm. kok kok gini banget ya. Terus habis itu Hmm. menyusul yang lain-lain tuh ada yang merah-merah. Itu katanya disuruh buang. Kan saya juga nggak ngerti harus gimana ya. Disuruh buang, buang. Jadi uang uang yang saya cut tuh lumayan gede juga, lumayan. Lalu Hmm. ada saham-saham apalagi yang dibilang oh ACST saya waktu itu pegang ACST saya ingat lotnya itu kan lumayan nah, habis itu kan nggak ngerti nih katanya merah itu disuruh average down apa sih average down itu oh beli lagi di bawah jadi kalau dikasih lebih murah saya harus belinya berapa di double aja lotnya supaya average kamu turun gitu misalnya nilainya tuh 200 waktu itu turun jadi 100 saya beli lagi double lotnya gitu kan jadi makin lama tuh makin bengkak banget lotnya. Jadi saya tuh makin panik lihat merahnya itu gila-gila banget gitu. Dan tiap hari itu lihat kalau buka porto itu udah nggak kepengen beli apa-apa, udah stres duluan gitu ngeliat merah. Aduh ini gimana gitu kan, nggak ada yang bantuin. Habis itu ya start from that Hmm. itu saya mulai mikir gitu, aduh nggak bisa dong kayak gini terus kan. Masa duit Hmm. dibuang-buang gitu. Iya. Nah jadi saya harus at least belajar lah ya gitu kan walaupun itu bukan bukan background saya I don't like numbers sebenarnya tapi ya mau nggak mau kan harus belajar ya ya I read books gitu Hmm. kayak misalnya Warren Buffett lah habis itu buku-bukunya Ellen May habis itu Hmm. mungkin dengerin YouTube kan banyak tuh yang gratis nah Iya saya betul. suka gratisan dong jadi saya belajar usaha sendiri dulu gitu denger ini denger itu kan tapi semua itu scattered gitu kayak pencar-pencar gitu loh ilmunya tuh kayak belum I didn't get the whole thing gitu kayak benar-benar ya ada chart pattern ngerti sih chart pattern oh gini kira-kira tapi kan nebak-nebak terus MA itu ini even namanya golden cross saya tuh diterangin berkali-kali saya tuh nggak paham maksudnya golden cross itu apa terus saya akhirnya ya mencoba kasih tahu teman ada satu buku lumayan bagus nih kalau teman-teman mau baca juga boleh namanya judulnya analisis teknikal Mega Profit kalau nggak salah punyanya Edianto Ong nanti di Google aja itu saya beli Hmm. itu di Topet kan tiap malam saya cicil baca selembar dua lembar pokoknya sampai sebisanya gitu nangkep lalu saya habisin satu buku habis itu bisa bisa nggak habis baca yang nggak bisa tetap aja karena nggak nyoba gitu jadi teorinya Iya nggak tahu iya mau iya. Iya. diapain kan ketika kita lihat tuh tiba-tiba blank gitu loh kayak aduh ini mesti gimana ya gitu
Nah, beruntungnya Mm-mm. saya juga punya teman-teman yang support gitu. Jadi teman-teman saya itu juga ada yang bergerak di ya trading juga gitu kan di saham. Ya, Mm-mm. mungkin dia lebih belajar lebih dulu daripada saya sih gitu. Dia ngajakin saya gitu Mm. kan. Dan mau nggak nih kita belajar di ini di bootcamp gitu kan. Belajar. Iya, aku sekolah saham. Sekolah saham. Kan saya nggak sekolah-sekolah ya. Sebisa mungkin tuh nggak usah belajar gitu dapat duit ya nggak sih. Nah, saya Iya, I iya, iya, hate iya. school gitu. Pokoknya kalau misalnya nggak terpaksa banget tuh nggak usah belajar gitu. Nah, tapi karena ini kan terpaksa nih karena duit kan, ya udah mau nggak mau Mm-mm. harus belajar. Terus saya coba lihat dia punya skill gini kok oke ya gitu. Dia makin makin ngerti gitu harus beli di mana, what to do gitu. Kayak kemajuannya tuh bagus gitu. Saya lihat dia kok oke ya. Lalu saya mulai tertarik nih karena kan ya bayar gitu. Jadi saya Mm-mm. mikir-mikir dong gitu kan. Bayarnya Betul. juga lumayan waktu itu. Tapi saya hitung-hitung ya sebenarnya kalau dibanding loss yang saya keluarkan itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Mm-mm. Kalau kita bayar Mm-mm. untuk belajar ya. Sometimes kita tuh kalau mau belajar tuh mikir 2000 kali gitu kayak aduh Mm-mm. keluar duit berapa juta tuh kayak sayang banget gitu. Tapi kalau kita hitung sama profit yang kita bisa dapat sama lossnya itu worth banget gitu. Karena itu akan kita bawa terus seumur hidup kita bisa pakai dimanapun Betul. nggak cuman ya kan di dunia saham kita bisa pakai di kripto kan di mana gitu ya Mm-mm. di forex ya anything pokoknya berbau dengan chart kita Betul, bisa betul, betul. pakai kalau kayak Mm-mm. gitu nah karena Nah, kan ini background soalnya banyak, saya hmm? uh, uh, banyak cuan trooper soalnya kan lupa ya kalau misalnya nggak keluarin duit buat belajar, nanti loss-nya itu bisa jadi duit belajarnya lebih gede Iya, gitu kan? iya, iya, iya. Iya, 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 There iya. is no such easy money pokoknya lah di dunia saham itu Mm-mm. nggak ada. Mm-mm. Jadi memang Mm-mm. kelihatannya, cuan terus ya nggak juga. Kalian kan nggak tahu Pasti nih ada ceritanya loss-nya, gimana iya, iya. kan ya. Mm-mm. 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 Gitu. Soalnya Jadi kan, memang harus iya, belajar. harus belajar terus, betul. Nah, ini seperti tema kita malam hari ini kan, Satset Cuan ala Helen jelang Valentine gitu ya. Ntar lagi kita Valentine ya. Iya. Minggu depan tentunya kita juga mungkin nanti bakal tanya-tanya ya di akhir Instagram Live ini tipsnya supaya minimal kita bisa belajar sedikit nih dari Boleh. Helen supaya bisa Satset Cuan itu seperti apa. Nah, jadi Siap. kalau kita lihat nih Helen, kita bandingin ya kayak antara market ketika pertama kali Helen belajar dengan market di tahun 2023 ini. Banyak nggak sih bedanya? Boleh nggak nih diceritain? Bedanya apa aja nih? Hmm. Oke, ada sih bedanya ya. Jadi tiap Mm-mm. season itu punya punya karakter sendiri-sendiri kan. Di pertama kali season pertama nih saya masuk di dunia saham itu everything gampang banget cari duit tuh nggak usah mikir merem aja Mm-mm. dilempar jadi duit bam Mm-mm. gitu kan. Lalu masuk season kedua di tahun berikutnya kan Mm-mm. mulai agak susah gitu. Cuman tetap masih bisa profit, cuman Mm-mm. nggak segampang yang pertama kali gitu. Nah untuk season di tahun 2023 ini kan awal tahun ya nih. Jadi kita masih prediksi nih IHSG mau arahnya kemana. Tapi sebenarnya nggak semua saham itu mengikuti IHSG kan gitu kan. Jadi pergerakan setiap saham tuh unik gitu. Jadi nggak bisa kita sama ratakan, oh kalau IHSG-nya bullish berarti semua saham ini bullish. Nggak kayak gitu kan gitu. Jadi Mm-mm. saham sendiri itu kan punya punya karakter sendiri-sendiri gitu. Ada saham-saham yang memang gerakannya searah dengan IHSG dan yang tidak gitu. Nah, kalau di tahun Mm. 2023 ini, ya mungkin di awal-awal tahun ini belum terlalu, ya ini mulai kan ya, tapi yang bulan kemarin itu kayak memang agak sulit ya, mulai Desember apa itu Mm-mm. kayak sulit banget gitu loh mau dapat cuannya nggak sih? Kayak harus nyari berlian di antara jerami gitu loh. Benar, benar. Setuju, setuju. Iya, gitu. Jadi Iya. memang nggak semudah itu gitu. Memang lebih agak sulit ya. Kok saya sendiri juga Mm-mm. nggak gampang loh. Jadi untuk nyariin saham-saham yang di titik-titik oke yang kita Mm-mm. bisa entry dengan yakin tuh em, nggak nggak gampang gitu intinya. Gitu sih. Mm-mm. Jadi Nah, memang jadi, butuh butuh mm-mm. screening khusus Mm-mm. gitu. Kan. Mm-mm. Nah, itu saya baru mau tanya cara cara screening Satset Cuan ala Helen ini gimana nih? Apakah Helen itu ngelihat kayak Heeh. sektoral gitu ya? Kan kebanyakan orang tentu dia milih dari atas ke bawah ya, top down ya. Dia Mm-mm. mulai dari ngelihat makronya gimana, sektoral apa yang diuntungkan, barulah
dia nanti mulai cari dari sisi emiten-emiten yang mana gitu. Yang penting udah tahu Mm-mm. sektornya dulu gitu. Nah, Mm-mm. kalau Helen Mm-mm. caranya seperti itu nggak nih? Atau justru ada cara yang berbeda buat ngelihat atau nge-screen cepet lah istilahnya? Ya, banyak Heeh. yang nanya sih, kenapa Iya, iya. caranya gimana kan kepengen tahu nih. Cara tuh sebenarnya banyak ya guys, jadi nggak usah pusing caranya gimana. Tapi boleh, saya kalau mau sharing boleh juga sih. Tapi nggak harus kayak gini Mm-mm. juga ya. Jadi Iya. kita semua tuh, kalau saya pribadi tuh punya watchlist gitu Mm-mm. kan. Jadi kayak ya daftar menu gitu yang kita biasa watch itu apa aja. Tapi kan kadang-kadang di market itu unpredictable ya, tiba-tiba di live trade itu Betul. muncul saham-saham yang di luar watchlist kita yang tiba-tiba boom 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 gitu kan, momentumnya ada Mm-mm. gitu kan. Jadi saya punya screening caranya satu nih. Kalau teman-teman mau tahu, jadi saya kalau malam gitu kan, kalau nggak malam pagi lah ya, pokoknya saya spend Mm-mm. time untuk screening dulu gitu setiap saham-saham yang memang watchlist dalam watchlist saya gitu kan. Jadi saya update Hmm. kayak misalnya chartnya kayak gimana, itu saya gambar gitu. Jadi memang harus harus rajin lihat ya. Kalau memang punya watchlist khusus itu mungkin nggak jalan di besoknya atau besoknya lagi itu nggak mesti. Kalau memang yang Mm-mm. kita punya watchlist itu chartnya lagi kurang oke, ya kita cari di chart-chart yang lain gitu. Nggak harus per sektor juga sebenarnya. Ya memang kita pilah-pilah ya Mm-mm. watchlist itu per sektor nih. Misalnya kalau Mm-mm. properti kita sukanya apa? CTRAK, SMRAK. Misalnya kalau di bidang apa namanya tech gitu kan kita watchlistnya apa nih? Buka atau goto atau apa atau dua-duanya gitu kan. Jadi itu Mm-mm. saya punya 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 chartnya goto, punya chartnya buka gitu. Saya kira-kira gambarannya tahu nih, kira-kira oh buy-nya di sini, nanti sell-nya di sini kira-kira aja, nggak usah yang tepat-tepat banget kan kita nggak bukan dukun juga kali, ya kan? Jadi karena saya juga bisa miss, jadi saya pasang Iya, namanya iya. alert gitu. Iya, Jadi iya, teman-teman kalau iya, mau iya. lihat nih saya kasih lihat ya, saya buka Asik. contohnya nih, bentar ya, bentar ya sabar, agak Oke. lemot ini, bentar ya. Ini cara screening ala Helen ya untuk sat-set cuan. Nah, ini Satset, sambil boleh. nunggu layarnya Helen, saya ingin informasikan untuk para cuan Mm-mm. troopers jangan Dulu lupa untuk ya. screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini dan juga tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Helen, tag ke saya juga untuk mendapatkan paket Sukor Perfume Yeah, untuk 3 orang mantap. aja nih malam ini ya. 3 orang aja yang beruntung. Tiga. Cepat Nah, guys. yang beruntung. Iya. Nah, Bentar sama ya. untuk Instagram Live kita pada malam hari ini, tadi banyak banget yang tanya ya, apakah bakal Mm, di-save? Tentu kita akan save di mm. Instagram Sukor Sekuritas. Dan karena kita udah multi-platform, jadi para cuan troopers juga bisa cari nanti rekamannya di YouTube dan juga lewat Spotify. Jadi bisa sambil nyetir, sambil denger Uh, gitu ya, pakai Spotify, yang uh. bawa motor juga bisa dengar suaranya Helen ya buat jelasin market kita Waduh, di sepanjang pekan ini kayak apa. ini kayak penyiar radio bukan sih? Iya, 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 iya. Ya, Oke, silakan. wait, wait, wait. Tunggu, masih Ada. bukain yang mana catnya yang oke ya. Oke. Tunggu ya, sabar sebentar. Siap, siap, siap. FYI, Cuan Troopers ini salah satu rahasianya Helen supaya sat-set cuan itu adalah bisa sambil jalan itu sambil gambar chart ya. Ketahuan. Ketahuan. Jadi waktu ketemu Ketahuan. sama Helen itu, Helen hebat banget bisa sambil jalan sambil gambar-gambar chart gitu ya, sambil buka-buka list stock pick, Jangan technical ditiru chart guys. gitu. Oh jangan ditiru, iya benar, Jangan ditiru, bahaya soalnya. bahaya. Iya. Oke, sekarang gini ya. Ini saya coba share. Tunggu ya, saya Oke. ganti. Teman-teman kelihatan nggak ini? Jelas. Nah kelihatan jelas. Ini saya matiin Oke. dulu komennya nih. Nah, Iya. ini saya geser dulu ke sini. Ini saham apa? Ini saham kita bahas nih, saham MDK. MDKA ya. MDKA ini salah satu yang masuk di watchlist saya. Gitu guys. Jadi ini saya memakai aplikasi TradingView. Banyak yang DM, jadi saya jelasin ya guys. Ini aplikasinya namanya tradingview.com. Kalian bisa download. Dan saya ikut paket berbayar ya. Jadi datanya tuh real time gitu. Nah, waktu kemarin rusak ya, 2 hari lalu sih, ya kan.
Nah, waktu candle merah ini belum terjadi. Kelihatan nih ya, candle merah ini. Oke. Nah, ini Marubosu kan belum ya itu ada ya. ceritanya. Ini belum ada nih Heeh. candle merah. Jadi kita waktu tuh hari ini kan, hari yang saya tunjuk ini, yang ada long leg doji ini kan. Nah, Mm-mm. di hari ini kan candle ini belum terjadi nih. Kita masih melihat ini nih dua nih nggak ada nih, dua candle ini anggap nggak ada. Jadi candle tuh masih kita terakhir ini ya, anggap ini Mm-mm. candle terakhir yang kita lihat nih. Nah, Mm-mm. ini kan sebenarnya lagi di fase koreksi ya teman-teman ya, gitu. Nah, apakah kita bisa cuan nih di fase koreksi seperti ini? Ya, idealnya kalau kita mau cari cuan yang agak tebel nih, kalau untuk kalian yang suka swing, sebaiknya jangan di fase yang seperti ini. Ya, harus Mm. di fase yang panjang gitu kan. Misalnya kayak gini nih, beli di sini, jual di sini gitu kan. Nah, itu Mm-mm. bisa untuk swing agak panjang. Tapi kalau kita trading di fase koreksi seperti ini, itu Mm-mm. ya kita beli di sini, jual di sini kan ya loss ya, guys. Jadi Iya. jangan. Jadi kalian kalau misalnya mau kayak gini, bisa untuk trading cepat bisa aja kalau kalian mau. Caranya gini ya. Jadi saya gambar, saya tarik Fibo gitu kan. Saya nggak bisa jelasin terlalu detail ya guys. Iya. Sorry. Jadi saya Mm-mm. cuma jelasin Mm-mm. sekilas saja. Pokoknya saya Iya. pakai Fibo, saya ketemu titik yang saya udah prediksi. Ketika itu ini belum terjadi, saya waktu itu ada di story, MDKA saya watch di area 4530 di sini. Nah, di garis ini. Mm-mm. Kan di sini saya pasang alert gitu. Jadi ketika kan nggak setiap kali saya lihat ini dong. Jadi setiap Mm-mm. ketika nanti harga itu disentuh 4530 yang saya watch itu tersentuh, alert saya tuh akan berbunyi gitu. Jadi nanti Mm. alertnya tuh keluar di aplikasi ini gitu. Saya nggak bisa kasih lihat kayaknya sekarang karena ini kan Mm-mm. lagi nggak jalan ya. Jadi nanti Iya, keluar iya. alert bahwa MDKA itu lagi kena harga itu. Nah, itu tergantung nih. Kan tuh udah di dalam watchlist saya. Saya mau belikah atau mau lihat dulu gitu. Nah, kalau udah yakin emang dia jatuh ke situ dan saya mau spek buy ya bisa-bisa aja. Saya langsung Mm-mm. pasang auto order. Jadi ketika harga itu sentuh, saya nggak usah ngantri, udah langsung maksudnya bukan nggak usah ngantri, saya nggak usah input lagi, jadi langsung harga itu udah hit gitu, langsung saya masuk antrian otomatis kan. Di Sukor kan ada ya, Daniel kan, Mm-mm. untuk antrian Ada. gitu kan, kita bisa pakai Mm-mm. GTC, pakai apa, kalau kita udah tahu harga yang kita mau Mm-mm. kan kita bisa langsung input ya, nggak usah tiap kali kita liatin, itu enaknya. Mm-mm. Nah, kalau kita yakin, tapi kalau kayak gini kan kayak nangkap pisau jatuh nih ya kan, belum tentu ya bener kalau sampai sini, Mm-mm. kalau umpama dia tembus gimana. Nah, kenapa saya yakin? Ya karena ada Mm-mm. pertama tuh ada MA-nya. Waktu itu kan di sini saya pakai MA Mm-mm. 30 nih yang biru. Nah, lalu saya MA juga lihat 20 Fibo-nya, ya. ada pergerakan Fibo-nya Mm-mm. kayak gini, kayak sorry bukan pergerakan Fibo, pergerakan wave, Elliott wave. Iya, Nah, iya. jadi saya menggunakan ya semua basic ilmu yang saya punya, kira-kira di sini sih, jadi 4530. Jadi waktu itu lowestnya di 4520 ya. Saya tangkep di 4530 ya, beda satu ting nggak apa-apa lah ya. Terus habis itu kan dia tiba-tiba bouncing di sini ya, dari 4530 langsung ke 4620, 4610. Kita bisa kalau mau fast Mm-mm. trade ya, teman-teman misalnya nggak mau tunggu terlalu lama, ya udah kita jual aja di yang ke 46 itu kan ya udah cuan sih, cuman ya memang tipis ya. Itu contoh sih, contoh trading di fase koreksi gimana kita bisa cuan, ya ini kayak gini. Mm-mm. Itu screeningnya kayak apa ya, seperti tadi saya bilang, malam saya udah gambar-gambar nih kan, misalnya oh MDK sekarang posisinya di fase koreksi seperti ini wave-nya. Jadi kira-kira kalau Mm-mm. misalnya dia besok tuh prediksinya harganya kemana Iya, sih? Nah itu saya bikin iya. garis-garisnya dulu, terus saya bikin alertnya. Itu cara saya screening. Jadi ketika alertnya itu tertrigger, itu saya udah tahu what to do gitu kan. Jadi kayak gitu Mm-mm. teman-teman. Oh, Contohnya. jadi iya, jadi ini alasan dan juga jawaban soalnya ada yang bilang kayak gini Ah, nih dari Cuan ah, Troopers nih. apa? Saya masih amazed banget di jam market masih sempat update Instagram story gimana caranya tuh. Demi Soalnya kalian masa guys, saya iya kadang-kadang sampai nggak makanya trading tahu. Saya duluin loh story-nya sampai saya iya kadang-kadang iya telat iya. masuk. Mm-mm. Tapi iya gara-gara Ci Helen ini juga soalnya pasang alert ya. Ya, Jadi kan begitu alertnya bunyi bisa langsung update juga mm-mm, gitu ya. mm-mm. Jadi Jadi buat karena ya mungkin karena auto order tadi Daniel ya, di support kan ada tuh auto order. Itu kita nggak usah terlalu repot, kita udah tahu kan, kita tuh mau beli di mana tuh udah tahu. Jadi
biar robotnya ngerjain ya nggak sih? Kan kita butuh asisten dong, masa Mm-mm. kita semua Mm-mm. ngerjain kan gitu. Nah Iya, iya, itu iya, iya. enaknya kalau kita bisa analisa. Nah kalau kita nggak bisa analisa, resikonya apa? Ya kita mesti nungguin dong gitu, harga sampai situ kita Mm-mm. input manual. Resikonya apa? Telat gitu bisa, ya kan? Mm-mm. Gitu. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, buat yang nanya gimana cara screening detail dan lain sebagainya, ini mungkin bisa langsung follow Instagramnya Helen ya, ngeliatin story-nya gitu, bisa dikasih Boleh guidance-guidance di-follow. marketnya seperti apa. Bisa. Ya, kalau mau DM nanya Mm-mm. belajar di mana, saya juga bisa info. Saya dulu Mm-mm. belajar di NY Trade ya, teman-teman. Itu jadi ada Mm-mm. bootcamp. Nanti kalian bisa Google aja, ada Telegramnya. Kalian bisa join for free. Di sana juga hampir tiap hari ada rekom. Kalian follow aja juga IG-nya kalau mau gitu. Nanti di Mm-mm. situ ada bootcampnya juga. Kalian bisa join kalau mau. Saya dulu belajar di situ sih. Jadi em, ilmu yang saya dapatkan yang sampai bisa sampai sekarang ini saya belajar di situ karena ilmu yang gratis-gratisan itu jujur aja ya ini saya nggak promosi ya Mm-mm. tapi memang scattered gitu saya nggak tahu harus pakainya kayak apa tapi di bootcamp ini saya tuh belajarnya tuh from zero sampai sampai bisa gitu jadi saya udah nggak pakai rekoman gitu jadi saya bikin analisa sendiri gitu kan jadi enak lah maksudnya kita bisa mandiri nggak usah nunggu orang lain kasih tahu lu beli sini ini nggak usah jadi kita bisa we do it ourselves gitu jadi nggak usah bingung gitu kita mau entry mana terus habis itu namanya NY Trade Mm-mm. N Y spasi Iya. trade Mm-mm. trade gitu nah kalian Oke, bisa oke, apa oke. namanya DM kalau misalnya nggak jelas atau apa boleh DM saya juga kalau mau nanya-nanya gitu kan. Tapi memang it it cost some price ya. Jadi kalian harus bayar dong harga kan kalau mau Iya, iya, bisa iya, iya, ya iya. nggak sih. Saya Namanya juga juga bayar. belajar ya. Iya Mm-mm. belajar. Kita sekolah aja Mendingan, belajar mendingan, bayarnya mahal. benar, benar. Mendingan bayar untuk training daripada bayarnya di loss ya, di cut loss ya. Waduh, itu lebih nyesek lagi Heeh. tuh. Oke, Nah, ya ya ya. ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih, eh Mm-mm. Helen dari para cuan troopers. Boleh. Saya coba. Nah, yang ini tadi udah dijawab ya. Untuk Apa? pakai aplikasi apa? Pakai TradingView ya tadi Trading ya. view. TradingView-nya pun Heeh. juga yang berbayar. Heeh. TradingView juga ini bisa cuan troopers temukan lewat aplikasi spot ya. Di desktop bisa, lewat Mm-mm. aplikasi di handphone juga bisa gitu ya. Ini Ya. udah dijawab. Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini menarik nih. Tada! Ada yang nanya, sektoral properti, tanggapannya seperti apa? Cialan, gimana Oh ya, nih? sebentar. Kita sebelum lanjut ke situ, kita Eh, lanjut ke yang topik tadi ya. Saya mau nambahin iya, lagi iya, iya. sedikit. Tadi Iya, mengenai iya, iya, iya. screening kan Siap, saya siap, baru siap. nyomot sedikit. Ya, kita bahas screeningnya ya. Eh, Screening itu iya, salah iya. satu cara adalah kita bikin analisa pakai TradingView itu, lalu kita pasang alert, guys. Lalu kalau kita belum bisa analisa, ya gampangnya kita pakai live trade aja kan di Mm-mm, aplikasi setiap OLT kan pasti mm-mm, ada nih live trade kan yang berjalan itu apa, terus kemudian yang lagi rame apa, top gainer di hari itu apa. Kita bisa mulai dari situ sebenarnya. Yang rame mm-mm, itu apa. Nah, tapi kita jangan asal masuk. Kita harus paham juga kan. Kita harus bisa ngelihat bid over itu kayak apa, kita lihat trade dan-nya kayak apa gitu. Jadi harus dibelajarin semua sih. Saya bukan cuma lihat chart. Jadi kan ada tuh kapan hari. Cici cuma lihat chart aja nggak lihat Broxam ya? Ya enggak juga mm-mm. lagi. Saya juga lihat, tapi masa semua saya posting gitu kan nggak cukup jempolnya, ini jempol cuma dua, Iya, 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 ya iya. kan? Jadi Benar. kita ya lihat semuanya lah, gitu. Broxam juga dilihat. Kalau Broxam kan nggak bisa secara live trade, harus setelah market tutup ya, kita bisa lihat itu Broxamnya kayak gimana, itu membantu. Nah, tapi kalau waktu live trade berjalan, kalian harus bisa caranya ngelihat bid over gitu, terus kira-kira lihat tradernya seperti apa, kayak gitu. Itu membantu sih. Jadi dapat ide screening, sometimes dari situ juga bisa. Tuh. Jadi cara Mm-mm, screening gimana? Saya resume lagi. Ya dari pertama dari gambar tadi ya, rajin-rajin bikin analisa sendiri, bikin alert mhm, sendiri. Terus kedua
bisa dari live trade idenya. Kalau nggak punya ide nih, nggak tahu gambar gimana, ya udah lihat aja live trade apa tuh yang rame. Kalian lihat dulu chartnya, jangan langsung aja di HK gitu, boncos nanti, ya kan? Iya. Tuh, Ini yang nanya namanya tadi NY Trade. NY Trade. N huruf N, jelas. habis itu huruf Y, habis itu trade, TRADE gitu ya. Nanti Halo boleh coba Desi. di Google aja. Oke. Oke. Oh iya iya iya. Rame nih. Yang mau nanya juga banyak nih. Kita udah boleh Nah, beralih ke sektoral boleh, belum boleh. nih, Helen? Boleh, boleh, Uh, boleh. Mau nanya yang apa? properti, yang properti tadi. Oke, kenapa properti? Hah? Gimana nih katanya sektor properti bagusnya pilih yang mana gitu Oh, katanya. oh, bagusnya. Jadi kalian Mm-mm. ini ceritanya mau swing ya, bukan Mm-mm. untuk fast trade kan? Mm-mm. Oke, sebentar ya, saya buka dulu ya. Properti ada beberapa pilihan ya. Kalau properti itu CTRA, terus kemudian ada SMRA, BSDE. Itu yang umum ya, tapi kalau kalian mau masuk yang kecil-kecil, lebih kecil lagi, yang lebih lebih nggak umum kayak DLD, Intiland, apa ya, nanti kita compare dulu chartnya, nggak bisa ngomong sekarang gitu. Tunggu ya, ini saya benerin Mm-mm. dulu. Hmm, properti ya. Ini langsung muncul Oke. nih banyak nih pertanyaan nih. Dan mungkin kita nggak bisa jawab semuanya sekarang ya, Ya, Helen ya. nggak bisa Jadi dong. buat yang nggak kejawab pertanyaannya nanti mungkin bisa langsung DM ke Helen, bisa Hmm, langsung nanya hmm. langsung gitu ya Nah, untuk oh, belajarnya gimana, screeningnya gimana. hmm. Silakan. Oke, sekarang ini aku pindahin ke sini dulu Mm-mm. ya, supaya kalian bisa lihat. Oke, ini kita bahas dulu SMRA nih, Sumarekon ya. Mm-mm. Ini chartnya. Kita masuk ke time frame weekly dulu. Jadi setiap kali saya analisa, saya masuk ke bigger picture dulu. Kita harus tahu nih gambaran besarnya dia tuh arahnya kemana. Ya, itu membantu. Kita masuk Mm-mm. ke ini kan ada Oh. weekly nih, time frame weekly, ya kan. Mm-mm. Saya ini dulu deh, liatin ya time frame weekly itu kayak gimana. SMRA itu di fase apa sekarang gitu kan. Nah, ini time frame weekly-nya udah kelihatan. Saya kecilin dulu. Mm-mm. Nih, ya. Jadi memang kalau secara weekly, SMRA ini sebenarnya bukan lagi di fase uptrend ya, tapi lagi di fase koreksi dan cenderung sideways gitu. Masih di sini-sini. Mm-mm. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat ya, di sini kan ada kayak pola yang menyerupai pola double bottom. Double bottom itu apa? Nanti kalian Google deh ya, Mm-mm. kayak mangkok dua gitu loh. Nah, biasanya kalau ketemu pola kayak gini, ini apa namanya ada neckline di sini kan, biasanya saya gambar dulu deh neckline-nya. Ini di time frame weekly ya teman-teman. Ini bukan di time frame daily. Jadi cukup memakan waktu yang lebih lama. Hmm. Nah, Hmm. kelihatan ya. Ini, iya iya kelihatan kelihatan. Jadi ini anggap aja neckline-nya. Sorry. Jadi kalau garis ini ditembus ke atas, dia punya upside gitu, guys. Mm-mm. Dia punya upside setinggi mangkoknya ini ke atas gitu cara kalian ukur. Nah, di sini kelihatan kan ada resisten di sini di angka sekitar 715 710 ya di sini. Nah, Mm. ini adalah resistance. Ini kecenderungannya kalau misalnya garis ini berhasil di break di time frame weekly angka berapa sih ini? Coba lihat. Bentar. Sekitar 650-an ya bisa di break. Ya, dia punya upside bisa ke sekitar 720, 710, 760. Sorry, 720. Nah, kita sekarang masuk ke time frame kecilnya di daily. Nah, ini kan daily. Hmm. Daily ini ya memang ada semacam pola kayak gini ya. Mirip pola double bottom gede ini.
Jadi memang kalau garis ini berhasil di break dengan volume ya, jadi bukan false break. Kadang-kadang nge-break habis itu turun lagi, sering gitu kan. Nah, kita harus Betul. lihat nih, perhatiin volumenya di sini itu tinggi apa enggak gitu. Kalau memang dia bisa breakout dengan volume, jadi bukan 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 kayak false break ya, habis naik habis itu bikin jarum terus ke sini lagi, nggak kayak gitu. Jadi memang Mm-mm. candlenya lebih solid gitu. Nah, itu punya upside masih ke atas ya, masih tinggi ya, bisa ke sini lah gitu untuk swing. Jadi sebenarnya pilih mana, SMRA atau CTRA? Nggak beda jauh Mm-mm. sebenarnya. Dua perusahaan ini adalah sama-sama perusahaan yang, saya nggak bahas secara fundamental ya, bahasnya kan Mm-mm. ini kan kita ngomong teknikal nih. Jadi kalau Mm-mm. secara teknikal, ntar ya ini saya pengen deh CTRA, tunggu ya, ini enggak remote. Nah, sebenarnya ya polanya mirip-mirip juga. Di sini saya udah pasang alert gitu. Nah, ketika garis ini di break nih kan juga double bottom gede nih di sini. Satu, dua, tapi itu lama ya, jangan lihat itu. Kita Mm-mm. kalau mau main kecil, bukan kecil, mau main cepat, itu ya kita nggak perlu ngelihat segede itu. Cukup di sini Mm. aja gitu. Misalnya ini di break dengan volume, ya dia masih punya upside ke atas. Sama, polanya itu mirip-mirip gitu. Jadi kalau dibandingkan mana yang better, ya kalian amatin aja. Misal, besok nih, besok lagi jalan kan SMRA sama CTRA. Kita lihat dulu broksamnya gitu kan. Kita compare broksamnya CTRA sama SMRA itu bagus mana. Jadi belum tentu hari ini bagus CTRA, besok tuh besok-besok kalau naik pasti CTRA yang lebih bagus dari SMRA, persentasenya belum tentu juga. Tergantung dari kondisi broksamnya gitu, ya kan? Banyak akum yang mana, terus banyak orang beli yang mana kayak gitu. Jadi nggak mesti gitu. Jadi kalau kalau saat ini CTRA, belum tentu next time itu CTRA lagi gitu. Jadi semua dilihat lagi kembali ke blok sum-nya. Tapi kalau pilih yang Mm-mm. mana, ya preference aja. Kalian suka yang mana, SMRA apa CTRA. Tapi kadang-kadang SMRA bisa lebih kenceng ya, lebih cepat gitu gerakannya daripada CTRA gitu. Ada juga BSDE gitu. Biasanya sih kalau properti gitu ya mirip-mirip gitu, chartnya nggak terlalu beda-beda jauh. Coba nih lihat Mm. BSDE. Ya, mirip juga. Ya kan, Iya, ini kan ada double mirip, bottom mirip. gede gitu kan. Nah, ini juga ngomong double bottom ini juga baru breakout nih yang kecil gitu. Dia lagi di sini. Ini neckline-nya kan. Gitu. Mm-mm. Jadi dia sekarang lagi koreksi menyentuh ke area neckline di sini gitu. Jadi nanti harusnya habis ini lanjut gitu. Kalau Mm. itu bisa nahan gitu ceritanya. Jadi kalau menjawab pertanyaan sektor properti yang paling bagus emiten mana itu jawabannya adalah tergantung dari kondisi broksamnya gitu. Kalau Mm-mm. chartnya mirip-mirip, kalau gerakannya cepat mana ya itu nggak mesti ya, mesti dilihat waktu Mm-mm. market berjalan gitu. Kadang-kadang SMRA bisa lebih cepat daripada CTR, nggak promosi tapi ya. Tergantung lah Disclaimer chartnya kayak on. apa. Iya, Ya, iya, disclaimer on, iya. guys. Mm-mm. Preference. Nah, jadi untuk screening itu Helen benar-benar nggak ngelihat dari sisi sektoral ya, berarti ngelihat benar-benar dari chart pattern aja atau dari indikator nih kalau untuk nge-screen Oke, emiten-emiten atau berangkatnya ya, sektoral. emitennya ya. Iya, Mm-mm. berangkatnya gimana? Heeh. Oke, oke gini. Jadi memang kan ada siklus ya kalau kalau saham Mm-mm. itu gantian kan, mungkin kadang tuh banking, kadang apa namanya properti Betul. itu kan rolling semua. Ya tetap kita lihat sih. Maksudnya kan biasa news-news kan keluar. Habis itu kan kita juga banyak berita-berita nih. Oh, misalnya ada aksi-aksi korporasi yang mau terjadi di emiten misalnya CTRA nih. Ya kita mulai perhatiin aja itu emiten tersebut gitu. CTRA itu berarti mungkin ada aksi korporasi ini di tanggal sekian atau mungkin mau apalah bagi dividen mau apa. Nah, sektor-sektor itu bisa masukin watchlist gitu. Jadi kita kalau mau rajin baca news atau baca agenda nih, agenda emiten itu kan ada ya aksi-aksi tertentu misalnya kayak mau RI mau apa itu bisa ngefek ke pergerakan harga emiten tersebut. Jadi diperhatiin aja sektor itu gimana gitu. Mm-mm. Itu bisa membantu kalau kita ngelihat agendanya emiten tersebut. Mungkin aksi-aksi korporasi itu bisa diperhatiin sih gitu. Atau berita-berita yang lain yang lagi beredar gitu secara makro kayak gimana Mm-mm. itu pengaruh ya. Berita-berita luar juga pengaruh. Misalnya kalau ada misalnya ada aturan nih
bahwa kalau misalnya call itu kita nggak boleh kirim atau apa, nah itu kan pengaruh nih ke harga call kita Mm-mm. gimana kan, nah itu pengaruh ke harga emiten juga biasanya, jadi kita harus perhatiin kalau mulai keluar-keluar berita tentang call, tentang apa Mm-mm. peraturan-peraturan di luar negeri mesti kayak gimana, itu kan pengaruh gitu ke harga kita, jadi kita mulai aware aja, mulai liatin gitu, terus cari-cari titiknya, kalau misalnya itu membawa harga emiten tersebut mulai koreksi, ya berarti kita cari aja kalau emang mau entry suka BOW buy on weakness, ya kita cari titik entry yang pas, pakai apa ya, pakai technical tadi itu gitu. Hmm. Jadi berangkatnya memang mulai dari emiten-emiten atau berita-berita Hmm. emiten Ya, yang lagi ramai di market, terus ya, kita kerjain sendiri PR-nya gitu ya. iya Kita analisa kerjain dong, sendiri. iya. Iya, 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 iya. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers ya, untuk metode satset cuan ala Helen itu eh, butuh disiplin ya. Berarti ya, kan tadi Helen bilang Mm-mm. malam-malam gambar sendiri gitu ya. Nah, itu Iya. ternyata yang menjadi salah satu rahasianya gitu ya, harus rajin Mm-mm. dan juga harus disiplin untuk Mm-mm. eh, itunya, apa tuh namanya, Mm. kerjain PR Ya dong, gambar-gambarnya. rajin loh. Jadi ketika Oke, kalian tidur guys, saya masih gambar loh. iya, ini saya percaya, ini saya percaya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Cuan Troopers. Kita coba jawab beberapa yang menarik aja ya, Helen Oke. ya. Sisanya nanti Heeh. bisa DM langsung ke Ya. Helen buat Mm-mm. tanya-tanya tentang apa tuh namanya, pergerakan sahamnya. Nah, ini nih, saya juga sebenarnya penasaran, ada yang tanya terkait dengan uh, teknologi gitu. Nah, ini menarik nggak sih untuk kita perhatiin jelang Valentine, kan sepanjang minggu ini, minggu depan udah Valentine gitu. Ini Mm-mm. bisa jadi sektor tech ini menarik nggak nih buat jadi kado Valentine Cuan Troopers? Weh. Oke, sekarang sektor tech itu ada banyak ya guys. Jadi apa yang kalian mau perhatiin? Tiap orang itu punya Mm-mm, punya favorite sendiri-sendiri kan, gitu kan. Suka Goto kah, atau suka Buka kah, atau apa gitu. Sebenarnya sektor tech itu masih menarik ya, karena masih ada upside gitu. Ini saya lagi coba buka satu chart aja. Mungkin kalau kalian nggak ada mm-mm. request ya, saya buka aja yang gampang deh. Goto ya, mungkin ya. Bentar ya. Saya coba ini dulu deh, ganti layar. Nih, Mm-mm. foto ya. Oke, ini foto. Nah, waktu itu saya ada spek baik foto pertama kali di 87 ya, di daerah sini. Di garis sini. Ya, saya beli pertama kali di Oh, sini. Titik terendah Goto waktu itu jatuh di harga masih ini 81 ya. Masih di sini ya. Nah, mm-mm. ketika dia di sini, kenapa saya nggak entry? Ya, saya nunggu dong reversalnya, takut. Ya, ini karena udah ARP berjilid-jilid sampai kayak gini kan. Nah, ini yang pegang pasti gemeteran nih, yang punya harga Mm-mm. sini. Gemeter nih. Betul, Kalau nggak punya barang mah betul. tenang-tenang kan. Kita mau nunggu di mana? Kan kita Iya. nggak bisa terlalu prediksi sampai kayak gimana. Kita nunggu anggapnya 130, ternyata turun terus, nggak berhenti-berhenti gitu. Ya, kita nggak usah nangkep pisau jatuh kalau kayak gitu kan. Jadi kita tunggu aja dia sampai settle dulu kayak bikin base seperti ini kan, reversal. Habis itu kita Mm-mm. tunggu candle-candle berikutnya. Kita lihat arahnya kayak gimana, jangan buru-buru gitu. Kita masih mending telat daripada salah entry kan gitu. Nah, Mm-mm. setelah dia kayak membuat suatu pattern atau base gitu yang cukup oke untuk kita yakin masuk, ya udah masuk aja nggak apa-apa gitu. Nah, waktu itu Mm-mm. ini kan membentuk pattern seperti ini nih ya. Lalu dia berhenti di harga 82, ada support Mm-mm. nih. Beberapa kali kena kan, satu, dua, tiga. Jadi ini menjadi suatu support yang lumayan kuat gitu, area demand yang lumayan kuat. Jadi ketika harga itu menyentuh di angka sekitar 82, itu dia mantul ke atas, mantul ke atas. Nah, itu yang disebut support ya guys. Mm-mm. Jadi saya perhatiin dulu. Nah, nggak buru-buru masuk. Lalu ketika dia berhasil, waktu itu kan berhasil melewati candle ini nih, candle merah ini kan, itu di angka Mm-mm. sini, di 87 kalau nggak salah waktu itu. Nah, saya pertama kali entry ketika dia drop, itu di 87 sini.
Kenapa Oke. di 87 nggak di 82? Ya itu tadi saya alasannya, saya nggak mau nangkep pisau jatuh dong, saya amannya aja, telat nggak apa-apa. 82 Mm, malah 87 mah beda cuma berapa tik, tapi kan mending kita safe daripada kita kejeblos lagi kan. mm, Sebenarnya mm, ini juga mm, dibilang safe-safe amat, enggak loh. Ini tuh masih kayak rawan rawan terkoreksi lagi, karena ini kan baru hari pertama dia reversal anggapnya kan gitu. Bukan mm, hari pertama, ya ini hari pertama reversal ini sih sebenarnya, cuman kan ini konfirmasi gitu maksudnya. Bahwa ini tuh tertahan di sini dan masih bisa mantul gitu. Saya berani entry di sini gitu, spec buy. Nah, mm, ketika candle itu udah nge-break, saya tentunya juga lihat waktu itu lihat volume ya, lihat bid over, lihat trade dan gitu. Semua saya lihat di saat market berjalan. Kenapa saya yakin entry di situ? Ya karena semua itu, bukan lihat chart doang ya. Nah, waktu itu saya juga mm, selalu lihat di time frame kecil nih. Ini sektor tech ya yang dibahas. Saya agak detail masuknya. Jadi saya mm, masuk mm, di time frame kecil di 30 menit gitu. Ntar saya coba. Jadi di 30 menit itu saya selalu lihat nih gerakannya kayak apa patternnya gitu. Semua saya lihat indikatornya apanya. Kalau saya yakin ya udah saya entry. Nah, lalu kayak saya cek lagi kan kalau pas trade ya harus masuk ke time frame kecil lagi, kadang sampai 1 menit gitu. Ya. mm, mm, Oke, sekarang kembali lagi ke pertanyaan tadi ke sektor tech Goto. Kalau secara mm, time frame besar daily sebenarnya masih menarik gitu jawabannya. Nah, ini ya, mm, dia kan membentuk pattern cut ya and handle ini. Ya kan, ini kan kayak cangkir nih gitu. mm, mm, Cut and handle. Jadi dia punya target. Untuk gampangnya kita ukur aja target terdekat tingginya ini di bawah ke atas. Jadinya di mana? Ya itu gampangnya. Kalau mau pakai Vibo lebih ahli lagi lebih enak lebih tepat gitu. Saya biasa pakai Vibo. Nah, saya bisa lihat di sini kan ada Goto tuh kemarin saya bilang tunggu di 119 ya mm, kayaknya terus sama di 100 berapa itu kemarin. Nah, karena apa? Karena dia lagi mengalami fase koreksi. Koreksinya ini masih koreksi sehat, guys. Jadi layak untuk diperhatiin juga gitu. Nah, tapi di sini saya lihat masih ada divergen ya. Divergen itu nanti kalian Google deh. Panjang. Pokoknya ada mm, potensi dia masih bisa drop ke level 109 kalau secara divergennya. Gitu. Kalau nggak salah sih gitu ya. Saya lihatnya. mm. Tapi Oke, disclaimer oke, on oke. ya. Jadi ini untuk view jaga-jaga aja bahwa kita harus tetap memperhitungkan risk ini walaupun mungkin salah atau nggak terjadi tapi itu terlihat gitu. Ini ya saya gambar deh biar kalian lihat gimana Mm, saya cara melihatnya itu bisa ke situ. Nih, ini stokastik garisnya udah turun tapi harganya naik. Ya ini sektor tech nih ya kita bahas ya. Jadi dia ada mm, mm, potensi koreksi. Sektor tech koreksi ya masih cukup sehat dan bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness gitu. Tapi tentunya sambil lihat market jalan juga ya. Dia punya upside masih ke atas lagi sih gitu. Nantilah saya update di IG ya. Saya belum gambar detailnya mm. sampai beberapa. Tapi kalau ditanya apakah sektor tech masih layak untuk diperhatikan, untuk tahun ini saya rasa masih sangat layak diperhatikan, masih punya upside lah gitu ya. Dan Goto ini masih punya Mm, banyak gap yang harusnya masih bisa ke atas inilah. mm, mm, 150 itu masih bisa gitu untuk swing. Tapi entry-nya ya di ini diatur. mm, Jadi supaya mm, nggak kejeblos. Itu contohnya saham tech ya, saya ambil satu aja deh, nanti yang lain nggak mm, kebagian mm. gitu. Iya, 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 benar, 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 benar. Oke, wah menarik nih, detail banget nih cara Helen ngajarin kita gimana cara ngelihat dan juga gambar-gambar ya, supaya Iya dong. nggak Ya, salah entry iya gitu. Soalnya nggak salah kalau udah entry. salah entry, aduh amit-amit nih, Mm-mm. kemungkinan lossnya bisa lebih gede daripada kemungkinan Mm-mm. cuannya. Nah, Betul. tapi ini nggak berasa Helen kita udah mau ngobrol sejam. Mungkin saya langsung lompat ke pertanyaan yang juga paling ditunggu oleh para cuan troopers. Hari ini hari Mm-mm. kedua trade di pekan ini. View untuk dari Helen sendiri gimana nih untuk IHSG secara teknikal? Apakah bakal lanjut rally? Hari ini kan hijau nih, gitu. Apa besok Mm-mm. bisa lanjut rally lagi nih Oke, bentar ya, dari saya sisi buka teknikal? komposite dulu. Mm-mm.
hari ini terus terang saya belum lihat closingan kayak apa tadi karena Belum. sibuk. Sibuk. Lihatnya Ya. langsung ke emitennya ya. Iya, langsung lihat emiten. Kadang-kadang, Mm, ya kadang-kadang gini ya, buat saya tuh penting untuk tahu sih, IHSG itu mau kemana. Tapi kita tuh nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu pusing. Waduh, kalau IHSG mau ke sini kita harus nggak, karena itu nggak berlaku untuk semua emiten, tergantung emiten apa yang kita pegangkan gitu. Belum tentu di saat IHSG merah dalam kita tuh nggak bisa cuan. Dah gitu Iya. aja prinsipnya ya. Selama kita itu Mm-mm. punya trik, punya cara, kita tetap bisa cuan walaupun IHSG merah dalam tuh tetap bisa, walaupun susah. Tapi tetap bisa kok, jangan khawatir. Ya, IHSG Oke. kayaknya lagi berada di area ini ya, resist ya. Bentar ya, saya bikin dulu. Masih ada potensi untuk koreksi sih IHSG gitu, Mm-mm. kalau saya lihat ya. Mm-mm. Jadi kalau memang punya saham-saham yang berkorelasi erat sama IHSG, mungkin bisa diperhatiin, bisa pasang trailing stop, atau mungkin kalau nggak tahu ininya apa, nggak tahu arahnya mau kemana, ya paling aman pasang fitur trailing stop. Ada kan di Sukor ya? Mm-mm. Ya, Ada dong. ada dong. Jadi ini adalah channeling lah, gampangnya ya, channel Mm-mm. IHSG, pergerakan IHSG secara daily. Jadi di sini IHSG tadi bersentuhan dengan garis trendline resistance di sini. Ini tergantung pergerakan besok. Kalau dia kuat dan bisa nembus ke sini, dia akan lanjut rally ke atas gitu. Tapi apabila garis ini dia sulit nembus, dia akan ke bawah dulu gitu, koreksi Mm-mm. dulu. Jadi seperti bola, ibaratnya kita bola itu bouncing ke atas, kena langit-langit, dia nggak kuat nembus, ya dia bouncing ke bawah lagi dong gitu. Ya gampangnya gitu sih Mm-mm. kalau view IHSG ya. Ini belum Oh, gambar oke. detail, cuman gambar overall kalau posisi sekarang lagi deket resist. Jadi kita harus waspada kalau memang concern sama saham-saham yang berkorelasi erat dengan IHSG, ya ini adalah dekat dengan area resist ya guys. Jadi kalian harus pasang aja trailing stop kalau udah cuan gitu. Kalau nggak Mm-mm. tahu mau TP di mana. Atau kalau mau simpan lama silakan, mau disimpan ya boleh. Tapi Mm-mm. resikonya ada resiko koreksi dulu gitu. Siap. Wah, mantap banget. Ini udah dikasih view dari sisi sektoral, cara screening gimana gitu ya, indikatornya juga di cara pakainya Mm-mm. gimana, lengkap cara-caranya, tapi mungkin untuk detail secara emitennya harus langsung kontak ke Helennya gitu ya, langsung di DM aja dan diperhatiin story-nya, stock pick-nya seperti apa. Jadi nggak berasa kita ngobrol 1 jam ya. Helen, saya mau ingetin Cuan Troopers gitu untuk bisa trading bareng, cuan bareng, sat-sat cuan bareng saya dan Helen juga pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Ya Caranya dong. gampang lewat ifom.sukorsekuritas.com ya, kehapus tadi, tapi ifom.sukorsekuritas.com. Jangan lupa ya, Cuan Troopers, dan jangan lupa juga screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Helen, tag ke saya juga untuk mendapatkan paket Sukor Perfume hanya untuk 3 orang aja yang beruntung untuk malam hari ini ya, Good luck. terbatas. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Helen, nggak berasa Thank ngobrol 1 jam, you. seru banget Ya atas seru banget. waktunya. Thank you Moga-moga banget kita ya, bisa ngobrol lagi Daniel. ya, Helen ya. Siap, ya. Thank you teman-teman udah join, udah Yo, dengerin ya. Sorry kalau belum bisa jawab semuanya, bisa DM ya. Nanti mm-mm, dijawab lewat DM aja. Thank mantap. you. Thank you, saya Daniel Laguna pamit undur diri. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya di hari Jumat nanti. Bye-bye. Bye, sampai jumpa guys. Salam cuan.